Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Safitri dengan NPM 213516516316304. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai meningkatnya PHK pada perusahaan startup, analisis peran stakeholder Zenius dalam kasus makroekonomi. Apa itu makroekonomi? Makroekonomi merupakan ilmu yang menjelaskan ekonomi secara luas, yang mencakup atas satu negara atau antar negara. Adapun komponen dari makroekonomi adalah fiskal, moneter, dan neraca pembayaran. Tujuan ekonomi makro adalah mengamati perekonomian secara menyeluruh yang akan menghasilkan adanya pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga, menstabilkan keuangan, pemerataan pendapatan, dan keseimbangan sosial. Selanjutnya, apa itu perusahaan startup? Perusahaan startup merupakan perusahaan yang baru berdiri yang memiliki fokus kepada pengembangan, implementasi, pemasaran produk, dan layanan inovatif. David Meckler pada 2017 menyatakan startup adalah perusahaan yang mampu menemukan bagaimana cara menjual produk atau jasanya, memproduksi, serta menentukan target konsumennya. Jadi, dapat dimengerti bahwa startup merupakan perusahaan modern yang merintis dengan keterbaruan teknologi sehingga menggunakan cara yang efisien pada zaman perkembangan teknologi. Selanjutnya, ada contoh kasus. Perkembangan startup merambah pada sektor pendidikan seperti perusahaan startup education technology, yakni Zenius. Dengan persaingan dari perusahaan serupa dan terjadinya makroekonomi pada tahun 2022 membuat PT Zona Edukasi Nusantara atau yang biasa dikenal dengan Zenius melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja dengan sejumlah karyawannya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya menimbulkan dua pertanyaan, yakni yang pertama, mengapa makroekonomi membuat peningkatan pemutusan hubungan kerja pada Zenius? Dan yang kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab Zenius dalam menangani makroekonomi yang membuat lonjakan pemutusan hubungan kerja? Perusahaan startup memiliki tingkat likuiditas yang rendah. Menurut Van Horne dan Wachowicz tahun 2013, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kerugian yang signifikan pada nilai aset. Dengan persiapan yang hanya bisa dijangkau dengan masa yang pendek, membuat startup tidak dapat menahan para karyawannya untuk tetap bekerja pada waktu yang lama, terlebih pada masa-masa krisis seperti makroekonomi. Dalam sebuah perusahaan tentu saja terdapat individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Individu atau kelompok yang menjalankan organisasi disebut sebagai stakeholder internal. Stakeholder didefinisikan oleh Linda Bourne sebagai individu atau kelompok yang dipengaruhi atau mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan organisasi. Linda Bourne melalui buku Stakeholder Relations mengatakan keberhasilan perusahaan diukur sebagian oleh laporan kepatuhan keuangan dan sebagian lagi oleh aspek-aspek kurang nyata seperti memenuhi harapan pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah, pemegang saham, pelanggan, karyawan, kelompok advokasi, atau pemilih. Pentingnya identifikasi stakeholder untuk memahami keterlibatan mengenai suatu organisasi atau perusahaan. Melalui identifikasi stakeholder dapat memproses keberlanjutan untuk mengisi informasi yang diperlukan akan keperluan perusahaan agar berjalan dengan efektif. Dalam buku Stakeholder Relations oleh Linda Bourne mengatakan stakeholder dapat diidentifikasi melalui stakeholder circle methodology. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua prioritas, yang ketiga visualisasi, yang keempat implementasi keterlibatan, dan yang terakhir adalah monitor. Kemudian salah satu stakeholder Zenius, yakni pihak manajemen, menyatakan akan tetap menjalankan tanggung jawab
atas tindakan pemutusan hubungan kerja yang telah dikeluarkan. Zenius menyebutkan 200 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akan tetap mendapatkan pesangon sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Zenius menyarankan tim pembuat konten untuk melamar posisi tentor di cabang Primagama. Selain itu, perusahaan akan membantu karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja dengan memberikan data pribadi mereka kepada perusahaan atau institusi pendidikan lain dengan persetujuan dari karyawan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.